Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih setia Tuhan atas setiap hidup kita. Dia rela mati untuk menebus setiap dosa kita. Dia menjaga hidup kita. Dia memberkati hidup kita. Sore hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukurmu, bawa hatimu, bawa pujianmu, bawa penyembahanmu kepada Dia. Biar kemuliaan Tuhan boleh turun atas setiap kita sore hari ini. Dan kami percaya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berkat Tuhan boleh mengalir, berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap kita. Sore hari ini, ketika engkau siap untuk beribadah, kita mau datang bersama-sama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat kesempatan yang indah, Engkau masih memberikan kasih-Mu atas kami. Biarlah Tuhan sore hari ini, kami datang dengan sikap hati yang benar. Kami datang untuk benar-benar membawa setiap hati, jiwa kami Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Dan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Nyatakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey. Kasih-Nya tak berkesudahan atas setiap kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku dari hari. Haleluya. Tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis.
Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis atas setiap kami. Haleluya, kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Yes, katakan. Kasih setiamu, rahmat-Mu tak pernah. Haleluya. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang tak berkesudahan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Bawa hati kami. Pujian kami hanya untuk Engkau. Terima kasih cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau.
Katakan bersama, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat, dekat, dekat padamu. Ku tinggikan, ku
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Biar jiwa kami memujimu, biar hati kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar
Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kami dan mati bagi kami. Karena itu kami sekarang hidup untuk Tuhan. Dan biar di tempat ini Tuhan, kami memberikan hidup, memberikan tubuh, memberikan waktu untuk diubah lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Berbicaralah biar surga yang memproses hati kami, membentuk hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh jalan-jalan Tuhan kita adalah jalan-jalan yang tinggi. Magnificent, luar biasa besar. Kadang kita nggak bisa memahami. Kadang kita bahkan nggak ngerti. Tapi kalau kita berjalan di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang akan memberikan kita hikmat. Dan kita akan dipimpin di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan seperti Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup membuat sungai mengalir di padang gurun. Artinya dia sanggup membuka jalan di tempat-tempat yang kelihatannya nggak mungkin. Nggak mungkin ada jalan, tapi dia sanggup membuka jalan-jalan yang baru. Dan itulah jalan-jalan Tuhan yang kadang kita tidak bisa pahami. Karena itu kita mau melihat dari Kisah Para Rasul 13, apa yang Paulus beritakan. Karena apa yang dia beritakan itu sampai membawa nyawa mereka itu menjadi resiko. Mereka berani membayar harga untuk pergi ke tempat yang jauh dengan resiko-resiko yang banyak. Karena mereka membawa satu berita baik. Nah berita ini pun masih relevan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita hidup di saat ini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di waktu-waktu ini. Bagaimana kita harus menyikapi apa yang sedang terjadi. Karena itu kita mau mulai dari Kisah Para Rasul 13, kita mau baca ayat 17 dan ayat 19. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Paulus memulai berita yang dia sampaikan dengan mengulangi apa yang Tuhan telah lakukan di dalam sejarah bangsa Israel. Dan di sini kita melihat yang pertama, poin yang pertama bahwa Allah bekerja. Ketika saudara berkata history, sejarah adalah his story. Cerita dari Tuhan, his story. Bagaimana Tuhan bekerja melewati sejarah manusia. Bahkan dicatat juga bahwa Tuhan pun yang bekerja lewat raja-raja bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan di sini terutama dengan umat yang dipilih. Ya, dikatakan Allah memilih Israel menjadi umat. Jadi inisiatif itu semua dari surga. Surga yang punya blueprint. Surga yang punya rencana. Surga yang sudah punya timeline, jadwal waktu. Tuhan memilih umat Israel. Tuhan membuat umat Israel dari satu, Abraham, anaknya cuma satu. Kemudian punya anak lagi cuma 2. Kemudian berkembang seperti janji Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Tuhanlah yang membuat umat Israel menjadi berkembang. Dan Tuhan juga yang sudah memberitahukan kepada Abraham, nanti keturunanmu akan
menjadi budak, akan menjadi tawanan. Nanti setelah sekian lama, aku akan membawa mereka, memimpin mereka keluar. Jadi Tuhan itu sudah tahu. Dia sudah ngerti apa yang akan terjadi. Dan itulah yang artinya adalah Allah kita berdaulat. Allah kita ngerti. Maha tahu. Bahkan walaupun kita diberi kehendak bebas, kita bisa memilih jalan kita, tapi Tuhan pun tahu apa yang akan kita pilih. Tuhan kenal hati kita, karena itu Dia tahu pilihan kita bakalan ini. Dan dilanjutkan di ayat 19, mereka setelah dipimpin keluar dari perbudakan, dipimpin dengan tangan yang terangkat, dengan membelah laut, hal-hal yang gak mungkin. Seperti Tuhan membuat sungai di padang gurun. Bagaimana mungkin suruh nyebrang laut yang dalam. Ini satu ketidakmustahilan. Satu hal yang mustahil. Untuk menyeberang lautan mustahil. Tapi Tuhan sanggup membuka jalan. Dia yang memimpin. Oh, ini satu janji Tuhan kalau saudara dan saya disuruh ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ingat bahwa Tuhanmu bukan Allah yang lemah. Bahwa Tuhanmu bisa membuat jalan yang baru di tempat-tempat yang tidak ada jalan. Dan di ayat yang ke-19, Tuhan membinasakan 7 bangsa tanah Kanaan. Kenapa? Karena dosa mereka sudah penuh. Mencapai ukuran yang penuh di hadapan Tuhan. Sehingga mau tidak mau Tuhan harus bertindak karena dosanya sudah top, hebat. Dan setelah itu Tuhanlah yang memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel menjadi warisan. Jadi bukan Yosua yang memberikan, tapi karena Tuhan yang memberikan. Karena ada janji dari Tuhan. Tangan Tuhanlah yang bekerja memberikan. Dan kemudian dilanjutkan ayat 20 dan 21. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Ya, di sini dilanjutkan sekarang dengan umat Israel yang sudah diam di tanah perjanjian. Tuhan memberikan pemimpin, hakim-hakim. Kenapa? Untuk membebaskan umat Israel. Pemimpin-pemimpin ini bangkit ketika orang Israel mengalami masa yang sukar. Dan setelah hakim-hakim maka Tuhan membangkitkan satu nabi, Samuel, memimpin seluruh umat. Suara Samuel didengarkan karena dia adalah pimpinan yang diberi dari Tuhan sendiri. Dikatakan tidak ada satupun perkataan Samuel yang jatuh ke tanah. Karena Samuel diberi oleh Tuhan. Dan kemudian juga Tuhan memberikan kepada mereka Raja Saul. Jadi karena umat minta, kita nggak punya raja, kita mau raja. Padahal menurut waktunya Tuhan mungkin belum waktunya. Sampai Samuel nangis kepada Tuhan, Tuhan kenapa umat ini minta raja? Kenapa umat ini pengen jadi seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka? Tapi Tuhan akhirnya memberikan Saul. Saul diberi kesempatan oleh Tuhan 40 tahun lamanya. Cukup lama Bapak Ibu. 40 tahun. Bukan waktu yang singkat. Setelah diberikan waktu kepada Saul. Jadi Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin kita perlu doakan. Kita perlu mendoakan rencana Tuhan. Supaya Tuhan itu menaruh pemimpin-pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan.
Baik itu di bangsa kita, baik itu di bangsa-bangsa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Karena semuanya ini di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itu kalau saudara dan saya percaya bahwa Tuhan pun bekerja sampai sekarang. Mari kita mau berdoa. Ini bukan hanya berbicara tentang pemimpin negara. Tapi juga pemimpin gereja. Pemimpin kelompok kecil komsel. Mungkin pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga contohnya di dalam kotak yang paling kecil. Itu pun di bawah otoritas Tuhan. Karena itu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, mari kita juga berdoa, mendengar apa rencana surga dan mendeklarasikan. Kalau Bapak Ibu ya di dalam keluargamu, mari doakan pemimpin-pemimpin di keluargamu. Tuhan, aku berkati suamiku, aku berkati ayahku, bapakku, aku berkati dengan takut akan Tuhan. Supaya semua rencana Tuhan tergenapi di dalam keluargaku. Jadi Tuhan yang bekerja, mari kita mau berpartisipasi dengan Tuhan. Tuhan bekerja, tapi Tuhan memerlukan tangan dan kaki yang ada di dunia untuk jalan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan mari kita mau mendeklarasikan bahwa apa yang surga sudah rencanakan itu pasti akan terjadi. Mari kita mau menjadi partner daripada Tuhan untuk melihat rencananya tergenapi di dunia ini. Dan inilah yang kedua. Ya, setelah Saul, maka Tuhan menemukan seseorang. Mari kita baca ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Ya, jadi Tuhan mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan surga. Allah sedang bekerja di dunia ini. Rencana Tuhan sedang dilaksanakan. Tetapi pertanyaannya, maukah saudara dan saya menjadi partner? Jadi di sini dikatakan setelah Saul, ya waktunya, waktu anugerah 40 tahun setelah Saul selesai, maka Tuhan mengangkat Daud. Daud berkata, siapa toh aku ini Tuhan? Aku ini cuma gembala domba yang mungkin domba-dombanya juga tidak banyak. Jadi Bapak Ibu di sini Tuhan mau berkata, apapun yang engkau lakukan, mungkin engkau di tempat yang terpencil. Domba yang kamu rawat itu cuma sedikit, tapi ketika engkau setia, engkau melakukan karena engkau cinta kepada Tuhan, maka Tuhan melihat hal-hal kecil yang sudah lakukan untuk Tuhan karena sudah cinta kepada Tuhan. Daud berkata, siapa toh aku ini Tuhan? Keluargaku ini juga siapa? Bukan siapa-siapa. Keluargaku, aku tidak punya keturunan raja atau keturunan apa? Bukan. Tapi Tuhan memperhatikan hati. Hati yang walaupun dia nggak dihitung, Daud tidak masuk hitungan. Bahkan ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri aja nggak nganggep Daud. Tapi dia, saya yakin dia tidak mendendam. Tapi Daud suka lari kepada Bapa di surga. Dia suka nyanyi. Di kesendiriannya dengan pekerjaannya yang mungkin terkucil. Di situ bukan dia lari kepada keputusasaan. Bukan dia lari kepada hal yang negatif. Tapi dia lari kepada Bapa yang di surga.
Nah, ketika Allah mendapatkan Daud bin Isai, maka Tuhan berkata, ini orang yang berkenan. A man after my own heart. Cocok dengan hatinya Tuhan. Dia tidak mendendam. Dia tidak mau membalas. Saudara, saya percaya apa yang dituliskan itu menjadi contoh. Tidak mungkin Alkitab menuliskan seluruh kesehariannya Daud. Ya. Daud ketika dia disuruh oleh bapaknya, ayo Daud bawa makanan, antar makanan kepada kakak-kakakmu yang sedang di peperangan. Kemudian ketika Daud mengantar, Daud lihat-lihat apa yang terjadi di peperangan karena sedang heboh dengan seorang raksasa. Tapi di situ kakaknya justru marahin Daud. Ngapain kamu di sini? Sudah pulang aja. Tempatmu bukan di sini. Ngapain lu ikut-ikut? Ini bukan urusanmu. Saudara, di situ Daud bisa satu marah. Dua ngambek. Ya. Dia bisa melakukan banyak hal yang negatif. Mungkin dia komplain, dia mengkritik, dia overthinking. Segala macam hal yang negatif. Tapi apa yang dilakukan? Daud tidak menghiraukan omongan-omongan yang merendahkan dia. Daud tidak pay attention, tidak terus dipikirin. Ya, berhari-hari, kenapa ya kakakku kok ngomong gini? Kenapa ya mereka tuh kok kayak gitu sama aku? Saudara, kalau Daud menjadi seperti itu, dia tidak akan kuat untuk menghadapi raksasa Goliat. Tapi pikiran Daud, dia tidak mau berpikir yang negatif. Itu yang Tuhan suruh. Itu hatinya Tuhan. Di dalam Filipi 4 dikatakan, pikirkan jangan yang negatif. Pikirkan yang baik, yang berkenan, yang layak, yang patut dipuji, yang indah. Semakin saudara dan saya dekat kepada hati Bapa, semakin hati kita dibersihkan dari semua. Dunia ini penuh dengan luka-luka, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika saudara datang kepada Bapa, maka hatimu itu akan punya tempat air. Seperti engkau mandi, airnya keluar, maka tubuhmu yang kotor dibersihkan oleh air. Sama seperti dengan Bapa, itulah hati Daud yang ditemukan oleh Bapa di surga. Ini anak ini selalu datang kepadaku, selalu mendekat, selalu cari. Hatinya after my own heart. Hati yang terus nempel sama Tuhan. Ada anak-anak yang kalau dipanggil sama orang tua, ayo sini. Sebentar lagi lari lagi lepas. Ayo sini, lepas lagi. Tapi ada anak yang nempel terus pokoknya sama papanya atau mamanya. Nempel terus. Nah, itulah hati Daud. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang demikian untuk menjadi partner Tuhan. Dan dikatakan bukan hanya orang yang mencari terus hatinya Tuhan. Tapi juga Daud mau melakukan, menggenapi semua kehendak Tuhan. Semua keinginan Tuhan. Tuhan kepengen apa toh? Langsung dipenuhi. Coba saudara bayangkan,
Contohnya aja, saudara merawat orang, suster gitu ya. Suster itu pekerjaan yang berat. Kenapa? Kapanpun dia disuruh dia harus ngerjain. Tapi yang saya percaya nggak mungkin 100% yang disuruh dia kerjain semua. Ambilin ini, ambilin itu. Baru duduk, sudah disuruh ngambil lagi. Ya, itu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi saudara lihat, Daud dikatakan Tuhan. Dia melakukan semua yang diingini oleh Tuhan. Semua keinginannya Tuhan itu dipenuhi oleh Daud. Dan saya percaya Daud ketika dia melihat Goliat, Tuhan ngomong ayo maju. Daud tidak mungkin bisa mempunyai kekuatan menghadapi raksasa kalau dia tidak berlatih dari hal-hal yang kecil yang dia alami setiap hari. Setiap hari Daud sudah mulai belajar, oh Tuhan mau aku nyanyi. Coba kalau sudah nyanyi, sudah tanya sama Tuhan, Tuhan kepengen lagu apa Tuhan? Tuhan kepengen aku nyanyi apa Tuhan? Kita mau menyenangkan Tuhan. Dan Daud berlatih dari setiap hari ketika Tuhan ngomong, ampuni papamu. Kamu ndak diundang, kamu ndak dihitung, sudah ampuni. Kalau Tuhan nyuruh begitu, segala keinginan Tuhan dilakukan. Mau ndak saudara dan saya mengampuni bukan karena orang, kita mengampuni karena Tuhan yang nyuruh. Oke Tuhan, karena Tuhan nyuruh aku lakukan untuk Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku taat, walaupun aku gak kepengen Tuhan taat, gak enak. Disuruh begini taat sama pemimpin, wah gak sesuai, aku gak kepengen itu. Tapi kalau Tuhan ngomong, ayo sudah taat, belajar taat. Apakah kita mau? Dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan menguji hati kita. Ini sungguh apa enggak? Benar enggak? Kamu kalau enggak dilihatin orang, kamu sendirian, kamu mau taat. Waktu kamu sendirian, enggak ada yang ngecek. Mau enggak ketika disuruh Tuhan berdoa? Mau enggak saudara turun dari kasur berdoa? Tuhan menguji ketika dikatakan apakah manusia? Apakah manusia Tuhan? Manusia itu kecil di hadapan Tuhan di surga. Manusia itu kecil, rumahnya kecil, di dalamnya juga orang kecil. Tapi engkau datang untuk menguji setiap hari. Tuhan menguji apakah kita betul-betul di dalam keseharian kita. Kita mau mencintai Tuhan. Mungkin saudara dan saya kita masih mungkin gagal. Sini situ kita gagal. Sedikit sini sedikit sana kita gagal. Tapi Tuhan melihat hati kita. Walaupun kita masih mengalami kegagalan. Tapi kita ngomong Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Tuhan, aku mau walaupun di tempat ini, mungkin di tempat pelayanan, di tempat kerja, di keluarga, walaupun aku mengalami masalah, tapi kalau Tuhan suruh aku ngampuni, suruh aku diem, aku mau nurut Tuhan. Dan ketaatan Daud yang dari kecil dilihat setiap hari oleh Tuhan, membuat dia ketika Tuhan ngomong, ayo, itu Goliat. Satu bangsa tidak ada yang berani. Dan roh Tuhan di dalam rohnya Daud memimpin dia. Ayo kamu melangkah hadapi raksasa.
Loh Tuhan, kenapa aku? Aku kan masih kecil, itu masih banyak yang senior. Itu kan lebih bisa kasih orang lain Tuhan. Tuhan, saudara Daud ketika saudara sudah belajar mengenal hati Tuhan. Tuhan itu akan menguji dan melihat hati yang tidak berbantah-bantah. Hati yang ketika Tuhan ngomong, aku kepengen ini. Ya Tuhan, sudah tidak ada lagi bantahan. Tuhan melihat hati yang tidak berbantah. Dan Tuhan melihat yang kedua, seberapa cepat kita nurut. Seringkali kita dengan Tuhan kita berkata, ya Tuhan aku mau. Tapi nanti sih ya, tunggu ya, besok ya Tuhan. Kalau saudara dan saya semakin kita mencintai Bapa kita di surga. Semakin saudara dengar-dengaran. Semakin saudara dekat dengan detak hati Bapa di surga. Semakin Tuhan itu ngelihat, kamu nurutnya berapa cepat. Nurut sekarang, apa nurut besok, nilainya lain. Skor nilainya di hadapan Tuhan lain. Dan Tuhan menilai motivasi hati kita. Mari kita Bapak Ibu mempersiapkan hati. Tuhan berkata, jangan kamu menjadi seperti nenek moyangmu. Yang keras hati, suka memberontak, keras kepala. Saudara, dalam perjalanan pribadi saya dengan Tuhan. Kita di sekolah diajar, ayo pikiranmu harus dipakai, kamu harus berpikir, harus tanya, loh ini kenapa kok begini? Ayo dianalisa, ini gini. Itu semua baik, itu semua melatih kita. Tapi dengan Tuhan, kita tidak bisa argumentasi dengan Tuhan. Loh Tuhan, gak bisa dong Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu, kalau kita mau dekat sama Tuhan, Tuhan berkata, oke, di dalam kamus hubungan dengan Tuhan, kamus hubungan kita tidak ada kata stubborn, keras kepala, maunya sendiri, diatur susah. Tuhan berkata, kalau kamu mau jalan bareng dengan aku. Kamus hubungan kita tidak ada kata stubborn. Saudara, seberapa kita siap taat berkata, ya Tuhan. Semakin saudara cepat taat. Memenuhi apa yang Tuhan mau. Semakin cepat Tuhan semakin lihat. Oh ini semakin dia itu bergeraknya persis tepat dengan ritmeku. Tidak geser. Dan Tuhan berkata kepada nenek moyang orang Israel. Mereka bukan hanya orang yang keras kepala. Orang memberontak. Tapi mereka juga dikatakan tidak mempersiapkan hati. Dan rohnya tidak setia, tidak tetap rohnya. Hari ini nurut, besok tidak nurut. Setelah melihat mujizat nurut, 1 bulan lagi tidak nurut lagi. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati untuk tetap menetapkan roh kita terus. Dan Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita mau mempersiapkan. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku, pakai, use me.
Anything, apapun dalam hidupku aku mau serahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan itu yang membuat Daud, karena dia menjadi orang yang bergerak persis dengan Tuhan. Dia sanggup mengalahkan, menumbangkan raksasa yang ditakuti satu bangsa. Ketaatanmu akan memberkati orang lain. Ketaatanmu bahkan sanggup memberkati satu bangsa. Bahkan ketaatanmu bisa memberkati bangsa-bangsa. Tidak main-main dengan ketaatan kita. Ketaatan kita di tempat tersembunyi itu punya kekuatan yang dahsyat. Mari kita mau berjalan seperti Daud, punya hati Daud. Yang berikutnya, ayat 29 dan 30, tolong bacakan. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, satu hal lagi. Ketika Tuhan menemukan Daud, maka di ayat yang ke-23 dikatakan, dari keturunannya, sesuai dengan janji, Tuhan membangkitkan Yesus. Daud yang bukan siapa-siapa, karena hatinya ditemukan Tuhan. Luar biasa, menempel dengan hati Tuhan. Maka Tuhan pilih Daud untuk dibuat perjanjian Daud. Dari perjanjian ini, maka keluarlah juru selamat, Mesias, Yesus anak Daud. Yesus bukan disebut anak Yusuf atau anak siapa. Yesus anak Daud. Dari orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan pakai untuk dari jalurnya memperanakkan Mesias, Yesus. Dan Mesias ini Yesus yang datang ke dunia. Yesus dikenal, oh Yesus anak Daud. Tapi anak Daud ini harus sengsara, harus mati, dibunuh di atas kayu salib. Di sini Bapak Ibu untuk saudara dan saya bisa berjalan bareng sama Tuhan. Kita tuh harus ngerti. Seperti Tuhan Yesus. Dia sudah ngerti. Ya memang karena jalannya harus gini. Kalau Tuhan tidak ngerti rencana Tuhan, dia akan berontak. Loh Tuhan kok begini? Loh Tuhan aku kok tidak dihargai? Tuhan ini manusia ciptaanku ini kok malah memberontak, malah iri hati, malah ingin membunuh, merencanakan yang gak baik. Berapa kali Yesus lari dari tengah-tengah orang yang mau membunuh dia. Yesus ngerti rencana Tuhan bahwa dia turun ke bumi. Itu jalannya penderitaan. Kalau dia tidak ngerti itu, dia bisa memberontak. Paulus dia berkata, aku ditawan oleh roh. Roh yang memberi kesaksian bahwa di segala tempat, penjara dan sengsara itu menanti aku. Karena Paulus mengerti rencana Tuhan, maka dia enggak berontak. Dia enggak ngomong, Tuhan jalanku ini kok enggak enak toh. Itu loh, mungkin pemimpin-pemimpin yang lain, mereka enak. Aku ini loh pergi kemana-mana kok yang tak hadapi bukannya berkat. Tapi malah penjara dan sengsara. Kalau kita ngerti rencana Tuhan, maka kita bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Sama seperti Yesus. Orang-orang yang membunuh Yesus itu siapa?
Justru mereka adalah pemimpin rohani. Para tua-tua, penatua, pemimpin rohani. Mereka itulah yang berencana menyingkirkan dan akhirnya membunuh Yesus. Tapi dikatakan mereka menggenapi semua yang tertulis tentang Yesus. Walaupun mereka tidak ngerti bahwa yang dilakukan itu ternyata sudah tertulis. Karena itu Tuhan setelah itu lewat Petrus dia berkata, kamu ini yang menyalibkan Yesus, kalau kamu mau bertobat, bertobat. Supaya waktu kelegaan datang kepadamu. Jadi dengan ini kita ngerti, semua rencana Tuhan itu pasti digenapi. Walaupun mereka juga mereka menyingkirkan Yesus, membunuh Yesus, tapi itu pun juga Tuhan sudah tahu. Tetapi Allah membangkitkan Yesus. Manusia, dunia mau membungkam Yesus. Mau menyingkirkan Yesus dari kehidupan mereka. Mereka menolak Yesus. Tetapi Allah. Nah di sini Bapak Ibu. Percaya. Apapun yang terjadi. Jalan Tuhan itu lebih tinggi. Tuhan pasti punya cara. Bahwa rencananya itu pasti yang terjadi. Karena itu kalau kita ngerti ini. Saudara dan saya stop ngomel. Tidak boleh ngomel. Karena ngomel itu seperti orang Israel di padang gurun. Ngomel itu tidak bawa Anda kemana-mana. Ngomel tidak akan membawa warisanmu datang. Ngomel gak akan membuka pintu berkat. Ngomel gak akan membuat saudara mendapat apa yang saudara kepingin. Justru ngomel akan membawa kematian di padang gurun. Tapi kita mau pastikan Allah, apapun keadaannya, tetapi Allah. Walaupun Yesus sudah mati 3 hari. Orang-orang mungkin senang dengan membalas kepada Yesus. Tetapi Allah. Mari kita mau yakin dan percaya kepada siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah kebangkitan. Walaupun keadaan saudara dan saya sudah hopeless. Sudah mati, habis. Gak mungkin. Saudara, Abraham. Walaupun tidak ada apa-apa bagi Abraham untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap. Bahkan imannya semakin kuat. Dan dia mengucap syukur. Iman Abraham. Tuhan cari. Saudara dan saya percaya. Apapun keadaan kita. Mungkin kita masih belum melihat pintu, belum melihat terang. Tetapi Tuhan sudah punya jawaban. Tetapi Tuhan sudah punya jalan. Mari bacakan Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, di sini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan mengarahkan. Tuhan yang akan memantapkan, establish. Memantapkan jalan-jalan hidup kita. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, dikatakan orang benar mungkin bisa jatuh. Jatuhnya berkali-kali. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara jatuh, jangan putus asa. Jangan berkata, waduh, tidak bisa habis lah.
selama hidup kita hidup dalam kebenaran, saudara kembali ke jalan kebenaran. Saudara jatuh, tapi saudara tetap mau ikut jalannya Yesus. Bangkit lagi bersama Yesus. Tuhan sanggup memimpin, menetapkan langkahmu. Bangkit lagi, kembali lagi. Kembali berdiri, kembali berusaha, kembali berlari. Jangan menyerah kepada situasi. Jangan menyerah kepada kekecewaan. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat sungai di padang gurun. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 13 ayat 32-33, tolong bacakan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Ya, jadi Paulus memberitakan pertama mula-mula kepada orang Yahudi bahwa ini loh janji Tuhan kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, itu Tuhan sekarang genapi. Bahwa Tuhan itu sayang kepada Anda. Karena itu janjinya digenapi, penggenapannya itu digenapi dengan membangkitkan Yesus. Tapi orang-orang yang mendengarkan berita Paulus tidak semuanya percaya. Ada yang percaya, tapi ada yang menolak. Demikian juga dengan kita sekarang. Respon hati kita, mungkin kita semua duduk sama-sama datang ke rumah Tuhan. Tapi hatinya belum tentu sama. Ada yang bisa melihat, loh ini nih kalau ini terjadi, ini caranya Tuhan. Dalam hidupku ini Tuhan sedang menggenapi. Tapi yang lain berkata, loh enggak, ini kok begini, enggak mungkin toh. Kenapa kok aku dapat yang jelek-jelek? Saudara, mari kita mau minta kepada Tuhan. Ya, nomor 1 adalah takut kepada Tuhan. Jangan jalan dengan pikiran kita sendiri. Pengertian kita sendiri, tapi takut akan Tuhan adalah percaya semua yang dikatakan Tuhan itu pasti digenapi, sama seperti Paulus. Sebelum dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia sudah baca itu firman. Dia ngerti, dia ngelotok, dia paham perjanjian lama. Tapi dia tidak bisa lihat kalau ini digenapi melalui Yesus. Tapi begitu dia bertemu secara pribadi dengan Yesus, maka pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia tahu siapa Tuhan, siapa saya. Takut akan Tuhan itu adalah hormat. Ngerti siapa toh aku ini. Kok aku mau berdebat sama Tuhan? Siapa toh aku ini kok aku mau sok keminter? Siapa toh aku ini kok aku berani-beraninya ngomong, enggak Tuhan, aku enggak mau. Setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan, waktu itu namanya masih Saulus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengerti apa itu artinya takut akan Tuhan. The fear of God. Hormat. Yesus itu Tuhan. Ketika kita punya takut akan Tuhan, disebut itu adalah permulaan hikmat. Maka kita mulai mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita enggak marah lagi.
Dalam kehidupan saudara mungkin ketika saudara mengalami masalah, saudara mengalami hal-hal yang gak enak. Kadang kita kalau kita pandang dengan kacamata kita sendiri, kita bisa marah. Tapi kalau kita mulai punya kacamatanya Tuhan, karena kita takut kepada Tuhan, maka kita mulai punya hikmat, permulaan hikmat. Itu dimulai dengan takut akan Allah. Matanya Tuhan, oh gini toh. Oh maksudnya Tuhan tuh begini. Itu namanya hikmat. Oh enggak apa-apa. Walaupun ada masalah ini, di balik masalah ini Tuhan janji ada kemenangan yang besar. Jadi kita punya hikmat, kita bisa enggak ngomel. Kita bisa memuliakan Tuhan. Mengucap syukur. Walaupun posisinya di rumah sakit mungkin. Di rumah sakit tapi bisa mengucap syukur. Loh itu tidak semua orang bisa. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita mulai bisa melihat. Oh jalan-jalan Tuhan tuh gini toh. Rencana Tuhan pasti digenapi. Mau kita ikut atau enggak ikut, rencananya di dunia ini pasti digenapi. Karena itu kita mau mempersiapkan hati kita, Tuhan, aku enggak mau ketinggalan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang lakukan di dunia ini seperti ombaknya Tuhan. Tuhan, aku enggak mau ketinggalan ombaknya Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau siapkan hatiku supaya ketika lawatan yang dahsyat itu terjadi, aku menjadi bejana-bejana yang sudah siap. Mempersiapkan hati kita, tugas kita. Menanti-nantikan Tuhan dan pada waktunya, waktu Tuhan terjadi, kita sudah siap. Lawatan Tuhan yang besar pasti akan terjadi. Pertanyaannya, saudara siap enggak? Baik engkau generasi muda, engkau siap atau tidak dipakai oleh Tuhan. Baik engkau generasi yang lebih senior atau sangat senior, engkau siap enggak? Siap untuk menerima hati dengan hati yang terbuka, cinta kepada generasi. Anak-anak muda, generasi anak-anak kecil yang sekarang begitu banyak. Luar biasa peperangan yang dilakukan lewat wifi, media sosial. Ya, itu kan semua masuknya lewat wifi, lewat gelombang. Banyak sekarang anak-anak, bahkan anak muda-muda masuk di dalam namanya grup-grup yang suka kekerasan. Mereka sengaja menyasar anak-anak kecil. Anak-anak yang usianya masih remaja. Disasar untuk dimasukkan, direkrut di dalam grup-grup yang memikirkan tentang kekerasan. Tuhan tidak suka kekerasan. Tuhan berkata, I hate the man who covers himself with the garment of violence. Aku benci orang yang pakai jubah kekerasan, kata Tuhan. Jadi inilah pekerjaan kegelapan saat ini. Mengincar anak-anak muda lewat game. Mereka main game, tidak ngerti bahwa orang predator-predator ini menjadi teman mereka di game. Oh saudara, mari kita mempersiapkan hati. Karena rencana Tuhan akan melawat. Mari kita bukan putus asa, aduh gimana ya. Zaman kita hidup ini kok sekarang kayak gini. Generasinya anak-anak muda kok kayak begini. Bukan waktunya untuk mengomel, komplain, putus asa. Tapi ini waktunya bangkit. Menjadi partner Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti akan digenapi. Dia akan melawat generasi muda. Dia akan melawat anak-anak. Mari kita mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita baca ayat 40-41. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi.
Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ya, yang terakhir, mari kita mau menyelaraskan gerakan dengan surga. Kadang-kadang seperti dikatakan di sini, kamu enggak ngerti. Kalau kita cuma ngomel, mengkritik, kita bisa-bisa kehilangan loh. Kehilangan apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi kalau kita mau selaras dengan surga, kita mau bergerak bareng sama surga. Ngerti surga sedang melakukan ini. Dan di sini dikutip ya dari kitab Habakuk. Ingat, tercenganglah dan lenyaplah. Nanti orang-orang yang tidak ngerti mereka berkata, loh masa iya terjadi? Dikatakan kamu tidak ngerti, tercengang. Sebab Tuhan melakukan satu pekerjaan di dalam zamanmu. Yang kamu tidak akan percaya kalau kamu diceritakan. Saudara, di zaman kita sekarang ini, penuaian yang paling hebat terbesar terjadi bukan di negara-negara yang kita pikir. Justru penuaian yang hebat terjadi di negara-negara yang mengalami kesusahan. Orang untuk percaya kepada Yesus itu susah. Mereka bisa dibenci. Tapi justru di situ terjadi tuaian yang luar biasa hebat. Tuhan sedang melakukan hal-hal seperti ini di saat ini. Orang-orang sedang berlari-lari untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dikatakan ketika hitungan dari bangsa-bangsa itu sudah penuh, maka Tuhan akan berbalik kepada bangsa Israel. Dan saat ini Bapak Ibu, selain terjadi penuaian yang dahsyat di negara, di daerah yang saudara dan saya nggak bisa pikir. Sekarang ini, baru-baru ini pun, saya baca artikel bahwa yang dulunya di negara barat, gereja mulai ditinggalkan. Anak-anak muda meninggalkan gereja. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah setelah kegerakan doa. Ratusan ribu anak-anak muda berkumpul, bukan hanya sekali, beberapa kali. Bahkan 1 juta kumpul untuk berdoa, berpuasa. Sekarang ini kita melihat terjadilah kegerakan balik. Di beberapa tempat, anak-anak muda setelah mereka pulang kerja, mereka enggak pergi ke bar, minum-minum. Atau mungkin dulunya yang jadi ngetren adalah mereka join olahraga. Yuk lari bareng. Dengan lari bareng itu mereka nanti ketemu temen. Terus cari pacar. Tapi sekarang justru yang terjadi adalah setelah kerja. Mereka pergi ke gereja. Mereka hang out di gereja. Dan di situ mereka menyembah Tuhan. Mendengar pesan dari Tuhan. Mereka suka ke gereja anak-anak muda. Ini terjadi saat ini. Mari Bapak Ibu kita mau mempersiapkan hati kita. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dia akan melawat. Mari kita baca ayat-ayat yang terakhir. Yesaya 48, 16-18. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu
akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ini yang Tuhan katakan, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dari dahulu Tuhan sudah menyatakan apa yang dia akan lakukan. Dia berkata dalam kitab Yoel bahwa di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas segala makhluk. Anak-anak muda, orang-orang tua, hamba-hamba, posisi apapun Tuhan akan mencurahkan rohnya yang dahsyat. Mari kita percaya janji Tuhan, itu pasti akan terjadi. Dan pada waktu itu terjadi, aku akan ada di situ. Karena itu, kalau kita sudah diajar oleh Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan, mempersiapkan hati kita. Bergerak bersama dengan Tuhan, maka dikatakan damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dunia bisa goncang-ganjing, keadaan ekonomi, politik tidak menentu. Tapi Tuhan janji damai sejahteramu tidak akan pernah habis. Kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Mari kita mau percaya janji Tuhan. Kita mau selaraskan hidup kita dengan surga. Kita percaya Tuhan kita bekerja saat ini. Rencana Tuhan pasti digenapi. Dan kita mau mempersiapkan diri sebagai partner-partner daripada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
katakan dengan iman bahwa Dia sanggup yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saat ini ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, mari kita mau merespon kepada surga. Kalau Tuhan berkata Dia sedang mencari orang-orang yang mau mempersiapkan hati untuk menjadi partner Tuhan, surga sedang sibuk mempersiapkan waktu-waktu yang terakhir untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Oh, ini waktu-waktu yang penting bagi surga. Mari kita saat ini ketika surga sedang fokus dengan rencana Tuhan di detik-detik terakhir, mari kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Pakai aku Tuhan. Dalam kapasitas apapun aku mau Tuhan. Aku mau menurut menyenangkan hati Tuhan. Melakukan semua apa yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki dalam hidupku, aku mau. Dan mari kita menjadi orang-orang yang percaya, memperkatakan firman Tuhan. Karena itu yang pasti akan terjadi. Mungkin saat ini engkau punya masalah dalam keluarga, masalah dalam kesehatan, masalah di dalam keuangan. Mari saat ini ketika engkau berkata, Tuhan aku mau, maka percaya Tuhan pun sanggup juga. Tuhan urusannya bukan hanya yang di dunia, tapi Dia mau memelihara hidupmu. Dia mau memelihara hidup anak-anakmu. Bahkan Tuhan berkata seperti burung aja dipelihara Tuhan. Masakan kamu tidak dipelihara oleh Tuhan? Mari kita mau percaya dengan iman. Keadaan apapun, masalah apapun, aku percaya yang tidak mungkin bagiku itu semua mungkin bagimu. Kita mau perkatakan dengan iman kepada Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Kami percaya Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersatu iman dengan surga, katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh,
Kami percaya Tuhan, semua janji-janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami mau menempatkan diri kami di bawah cover Yesus Kristus. Darah Yesus mengcover hidup kami. Kami mau tunduk kepada Engkau Yesus. Dan di dalam Yesus kami dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Karena itu Tuhan, ketika kami berdiri dibenarkan oleh iman, kami mau memperkatakan perkataan-perkataan-Mu yang ya dan amin. Seperti Engkau berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Kami sekarang sembuh. I am healed. Aku sekarang sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Karena itu Tuhan, kami sekarang terima kesembuhan. Kami terima di dalam tubuh kami. Kesembuhan di dalam pikiran kami. Kesembuhan di dalam jiwa, hati, pikiran kami. Kesembuhan di dalam roh kami Tuhan. Dalam keluarga kami pulih. Kota kami pulih. Gereja kami pulih. Bahkan bangsa kami juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan firman-firman-Mu yang ya dan amin. Kami berdiri di atas firman Tuhan. Dan semua janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Kami Tuhan mau mempersiapkan diri, kami mau memberikan diri. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Berapapun usia kami Tuhan sanggup memakai untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat di akhir zaman. Pakai kami, biar kami berjalan di dalam roh ketaatan. Kami jalan di dalam hati yang seperti hati Daud, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terjadilah di bumi seperti di surga. Terjadilah sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan. Dan kami sekarang mau menerima berkat yang dari atas. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Kazai. Saya lulusan SDT Kristus Alpha Omega di tahun 2019, S1-nya dan S2-nya di tahun 2023. Puji syukur saya lulus dengan tepat waktu. Dan saya sekarang bekerja di Universitas Darwin Ali Sampit. Puji Tuhan dipercayakan menjadi kepala kemahasiswaan dan bimbingan konseling. Setelah saya kuliah di SDT Kristus Alpha Omega, iman saya semakin teguh dan hati saya semakin mencintai Tuhan. Mari sama-sama teman-teman semuanya agar kalian juga kuliah di SDT Kristus Alpha Omega karena memiliki dosen yang berintegritas tinggi dan luar biasa mencintai Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.